Baik, kita mulai sekarang ya. Baik, Coach. Sebentar saya cari posisi dulu, saya coba untuk pasang background. Kalau tidak memungkinkan, mungkin saya tidak akan pakai. Oke, sepertinya tidak memungkinkan, jadi saya tidak usah pakai background ya. Izin ya. Baik, Coach. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, can you hear my voice? Bisa mendengar suara saya? Bisa, Coach. Coach. Halo, bisa mendengar salam saya? Bisa, Coach. Ya, saya hampir saja berpantun tadi. Ya, daun salam campur kapulaga. Yang menjawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Nah, ketemu lagi kita bukan ketemu lagi ya. This is the first meeting. Ya, ini merupakan pertemuan pertama kita adik-adik yang tergabung dalam kelompok. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Kelompok 8, berapa? Coach. Kelompok 8 ya. Jadi adik-adik yang tergabung dalam kelompok 8, hari ini this is our first meeting. Jadi hari ini pertemuan pertama kita dan insya Allah nanti kebersamaan kita akan lama gitu ya. Jadi kebersamaan kita itu mulai dari hari ini sampai dengan evaluasi aktualisasi sampai dengan penutupan nanti ya. Jadi kebersamaan kita nanti akan lama di mana saya diberikan tugas untuk menjadi coach ya, untuk menjadi coach di kelompok 8 ini. Jadi coach nanti yang akan mendampingi adik-adik dalam pelaksanaan aktualisasi ya, dalam pembuatan rancangan, kemudian dalam pelaksanaan aktualisasi di masa habituasi, juga dalam penyusunan laporan, termasuk juga akan mendampingi dalam evaluasi rancangan dan evaluasi aktualisasi dalam bentuk seminar ya. Oke, baik, itu sedikit pengantar dari saya pertemuan kita pada sore ini. Jadi pada sore ini pertemuan kita itu pertemuan pertama. Pertemuan kita itu disebut dengan coaching agenda. Ya, pertemuan kita adalah coaching agenda. Oke, itu pertemuan kita. Izin saya share screen dulu. Yudi, halo Yudi. 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 Kenapa enggak kamu on cam? Ya. Kemana ini Yudi ini? Ada yang tahu di mana keberadaan Yudi? Yang dari Unip. Nah, Hafiza sama-sama dari Unip. Di mana Yudi, Hafiza? Siap, Pak. Sudah. Baru selesai sholat, Pak. Oh, baru selesai sholat. Oke. Sholatnya di mana, Yud? Di ini, Pak, di musola fakultas, Pak. Alhamdulillah. Kalau di rumah nanti dapat gelar lelaki soleha nanti takutnya. Jangan, Pak. Nah, makanya. Iya. Oke. Tadi ada ini ya, ada Zoom ya sebelum saya ini. Tadi pagi ada coach. Oh, tadi pagi ada. Jam 8 sampai jam 10. Dengan siapa kalau boleh tahu? Bu Milda. Bu Milda. Oke, Bu Milda. Bu Milda ya, lengkap-lengkap bacanya ya, jangan disingkat. Jangan dipanggil Bumil. Ini dengan siapa? Bumil gitu. Iya. Oke, baik. Nah, adik-adik peserta Latsar yang tergabung dalam kelompok 8, jadi mulai hari ini kita belajar tentang agenda keempat.
kalian sudah melalui 4 agenda, 3 agenda, agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, baik secara mandiri, yaitu belajar melalui MOOC ataupun secara daring, ya, maupun secara daring. Dan hari ini itu hari pertama kita belajar di agenda keempat, ya. Oke, izin saya akan memaparkan dulu memaparkan dulu kontrak kita. Ya, tapi sebelumnya ada sedikit perkenalan dari saya. Nah, gitu. Oke, here is my name. My name is Alam Sahril, but you may call me Coach Aril, boleh. Karena nanti saya kan sebagai coach kalian ya. Saya dipanggil Coach Aril. Itu bukan gaya-gayaan, itu singkatan. Alam Sahril, A-nya di depan, Rilnya di belakang. Gitu. Jadi ya makanya disingkat. Oke. Kemudian saya seorang Widya Iswara, I'm a trainer at Board of Employment and Human Resource Development Kota Lubuk Linggau. Saya home base-nya itu di BKP SDM Kota Lubuk Linggau dari tahun 2009 until now, ya. Oke. Kemudian kalau mau kenal lebih lanjut nanti bisa hubungi saya di nomor ini atau di email ini, ya. Oke. Baik. Oke, nanti silakan ini nomor WA saya. Nanti kita akan intens komunikasi sehubungan dengan pembuatan rancangan aktualisasi ini, ya. Oke, silakan boleh kalian japri saya, kenalkan diri, dari angkatan berapa nanti, supaya nanti saya juga bisa save nomornya. Jangan sampai nanti begitu kalian misalnya chat saya atau telepon, saya bingung ini siapa ini yang menghubungin ya gitu ya. Oke, nanti kalau saya save kan saya tahu oh ini dari siapa gitu orangnya. Baik ya, itu sedikit perkenalan dari saya. Untuk kalian mungkin kita sambil jalan saja, mengingat waktu kita terbatas karena kita harus selesai jam 4:30 ya. Oke. Ya. Nah, kita akan melihat dulu teken kontrak kita. Jadi desain pembelajaran kita di agenda keempat di e-learning ini, kita nanti akan ada 5 kegiatan. Sorry, ini 5 ya, bukan 4 ya. Jadi kegiatan pertama kita, ini yang virtualnya ya, ini yang virtual classroomnya atau yang asinkronusnya ya. Yang virtual classroom kita itu ada 5. Yang pertama itu coaching agenda today. Kemudian kita ada pembimbingan penulisan RA ke-1. Kemudian lanjut ke penulisan RA, rancangan aktualisasi kedua, pembimbingan penulisan RA ketiga, dan nanti diakhiri dengan evaluasi rancangan aktualisasi yang dalam bentuk seminar. Ya, jadi nanti selama 5 pertemuan ini kita akan lakukan secara daring. Kita akan lakukan secara daring. Ya, nah ini desain pembelajaran kita untuk agenda keempat. Nama agendanya habituasi, nama mata pelatihannya aktualisasi. Ya, oke. Baik, kemudian untuk pembelajaran habituasi itu sendiri secara daring, ya, ini kontrak pertemuan kita dan ini desain pembelajaran kita di setiap pertemuan. Oke, for today untuk pertemuan hari ini, ya kita desain pembelajaran kita ada pengantar pembelajaran agenda keempat, kemudian tanya jawab, review dan penguatan materi agenda 1, 2, dan 3. Kemudian penjelasan tentang sedikit agenda keempat berbicara tentang konsepsi habituasi dan aktualisasi. Kemudian kita akan ketemu lagi di pembimbingan RA ke-1 di virtual. Ini yang terjadwal ya, ini yang terjadwal artinya yang terjadwal di LMS. Di LMS, Learning Management System ya. Oke. Ini pertemuan kita ada tanya jawab, kemudian perkembangan pembelajaran agenda keempat, kemudian penjelasan tentang coaching dan mentoring, kemudian menyusun target capaian penyusunan RA ya. Nanti di pertemuan penulisan pertama saya harapkan nanti kalian sudah mendapatkan judul ya dan juga sudah punya kerangka apa yang akan ditulis dalam RA ya. Kemudian untuk pembimbingan kedua nanti masing-masing akan memaparkan progres penyusunan RA dan pemberian umpan balik. Kemudian sedikit saya akan menjelaskan tentang tips pembuatan bahan paparan untuk presentasi baik di seminar rancangan maupun di seminar aktualisasi nanti. Selanjutnya di pertemuan pembimbingan ketiga atau pertemuan keempat kita secara virtual, penjelasan tentang teknis pelaksanaan evaluasi, nanti kita akan sedikit tentang simulasi tentang seminar RA nanti kita gimana bentuknya, kemudian pemberian motivasi dan nanti kita konfirmasi kesiapan mentor, ya, konfirmasi kesiapan mentor. Dan pertemuan kita terakhir di daring untuk agenda keempat ini yaitu evaluasi rancangan aktualisasi, di mana nanti saya sebagai coach nanti akan memandu jalannya seminar dan memberikan masukan dan memberikan penilaian deskripsi kepada peserta seminar.
ya kepada peserta latsar. Nah, ini kegiatan kita selama 5 pertemuan secara virtual, ya. Nah, ini pertemuan yang terjadwal, tapi tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu kita akan mengadakan pertemuan baik secara Zoom maupun video call maupun Google Meet. Terserah nanti terserah kita mau gunakan platform apa sehubungan dengan penulisan RA ini, ya. Oke, nanti saya akan melihat sejauh mana perkembangan dari apa yang kalian buat dalam draft itu. Kemudian kalau saya rasa perlu, ini saya rasa perlu kita untuk bertemu nih menyamakan persepsi tentang RA. Ya, nanti kan kita buka Zoom di luar dari yang terjadwal yang ada di LMS, ya. Oke. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Dan Setuju, mohon maaf Coach. nanti kalau seandainya nanti pertemuan kita nanti kita selenggarakan malam hari dalam suasana yang Siap, santai Coach. saja, tidak usah pakaian sekolah. Ini kan pakaian sekolah nih, baju putih, pakai dasi, kan itu pakaian sekolah. Pakai oke. Oke, kalau yang kemarin waktu saya dibimbing di angkatan ketiga dan angkatan kelima yang sekarang sedang off itu, ya kami suasananya kayak pesantren kilat. Kenapa? Karena ibu-ibunya pakai mukena semua gitu. Waduh, kata saya, ini kita kayak pesantren kilat ya Zoom kita malam ini ya gitu. Iya. Oke, dan ada request dari yang sudah jadi mama katanya, Coach bisa nggak kita nggak usah malam Coach, jam 8 sampai jam 9 aja gitu. Karena Coach tahu sendiri nih kalau mama rempong kalau malam gitu ya. Iya, anak-anaknya mau tidur lah, mau minta bikinin susu lah gitu ya. Oke, nanti kita gitu aja, paling kita 1 jam gitu ya, secara informal saja. Atau nanti kalau misalnya panjang bahasan, kita dulukan yang emak-emaknya dulu, yang ibu-ibunya dulu, yang cowok-cowok enggak apa-apa kita sampai malam, sampai jam 11, sampai jam 12 kan? Iya, gitu ya. Oke. Baik. Itu ya, jadi ini kegiatan kita yang terjadwal. Nanti kita akan buka juga Zoom di luar yang terjadwal. Kita lanjutkan. Nah, ini desain pembelajaran sudah sama. Kita langsung masuk ke pertemuan pertama kita di Sinkronus 1, itu tentang coaching agenda. Nah, apa yang akan kita bahas di coaching agenda ini? Nah, ini ada pengantar dari saya, dari tutor. Kemudian nanti ada review penguatan peran agenda 1, review penguatan peran agenda 2, review penguatan agenda 3, dan overview agenda 4. Berbicara tentang konsep aktualisasi dan habituasi. Oke, ya. Jadi terakhir nanti akan ada penjelasan tugas. Ya, ada penjelasan tugas dari saya. Penjelasan tugas di tugas pembimbingan ini nanti kalian akan saya arahkan untuk membuat rancangan tapi secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Ya. Oke. Jadi dimulainya dari mana nanti membuat rancangan, kelanjutannya apa nanti akan tugasnya per hari sampai dengan hari ke-14. Di hari ke-15 baru nanti kita berbicara tentang rancangan secara full, secara utuh. Ya, jadi kita ibaratnya tuh kita apa ya? Ibaratnya itu apa? Nyicil ya, nyicil. Jadi kita kumpulkan dulu bahan-bahannya. Nah, nanti akan kita jadikan satu dalam rancangan gitu ya. Oke, karena kalau menurut saya selaku coach takutnya nanti kalau ketika saya buat rancangan formatnya seperti ini, nah takutnya nanti kalian langsung, aduh, gimana ini? Nah, gitu ya. Karena wah banyak sekali yang mau ditulis. Mulainya dari mana? Maka saya arahkan starting point-nya mulai besok ya, hari ke-11 ya. Hari ke-11 nanti sudah mulai ada tugas dicicil per hari. Oke, itu penjelasannya. Kemudian itu pengantar dari saya. Kemudian kita lihat review penguatan dan peran agenda 1 ya. Kemarin agenda 1 kalau boleh tahu siapa tutornya? Coach Rido, Coach. Oh, Coach Rido. Oke, kira-kira apa yang kalian dapatkan yang berkontribusi pada aktualisasi, rancangan aktualisasi dari agenda 1? According to you, menurut Anda, menurut kalian? Apa? Metode analisis isu, Kang. Oke, bagus. Metode analisis isu. Karena itu nanti akan diterapkan di rancangan aktualisasi. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, AA ini amanah. Mungkin sudah dijelaskan juga oleh tutor sebelumnya. Jadi amanah pembelajaran 1 ini itu pada penanaman sikap perilaku bela negara. Bagaimana penanaman sikap perilaku bela negara? Kalau saya lebih cenderungnya mengatakan bukan penanaman, tapi peningkatan sikap perilaku bela negara. Why? Because I'm sure that dalam diri kalian sudah ada sikap perilaku bela negara. Peran tugas kami hanya menguatkan kembali dan meningkatkan kembali.
ya, tentang nilai-nilai bela negara, bagaimana sikap dan perilaku kita sehubungan dengan implementasi dari nilai-nilai bela negara. Oke. Sudah dapat tugas akhirnya apa? Kalian membuat RABN kah? Ada tugas RABN? Rancangan aksi bela negara? Rencana aksi bela Siap. negara? Ada. Ada ya? Ada, Coach. Ada. Oke, dan itu nanti tolong dilaksanakan di masa habituasi 30 hari. Karena nanti masuk nanti kalian harus melampirkan itu, ya, harus melampirkan itu di laporan, ya, bahwa kalian sudah menerapkan RABN. Oke, kebetulan saya juga mengampu agenda 1, menurut saya di kelompok, saya lupa kelompok berapa. Nanti silakan kalau kalian mau berdiskusi tentang RABN-nya, boleh. Jadi saya tidak membatasi, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, mata pelatihan yang ada di agenda kesehatan ada 3. Jadi ada 3 modul yang disediakan. Ada wawasan kebangsaan dan bela negara, kemudian ada analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Ya, jadi di modul pertama ini berbicara tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya, apa sih wawasan kebangsaan itu? Dan nilai-nilai bela negara itu ada berapa? Dan indikatornya apa gitu ya. Kemudian di agenda kedua, di materi kedua atau modul kedua bicara tentang analisis isu-isu strategis kontemporer, di mana ini mengingatkan kita bahwa kita harus peka dengan isu-isu yang terjadi di lingkungan kita. Ya, dimulai dari isu-isu global yang ada di negara kita saat ini, dan di mana isu-isu tersebut kalau tidak kita selesaikan bisa mengancam kedaulatan negara Indonesia. Kemudian yang ketiga itu berbicara tentang kesiapsiagaan bela negara. Artinya, apa sih yang harus kita lakukan dalam rangka penerapan nilai bela negara ini? Ya, bagaimana sih bentuk kesiapsiagaan kita bahwa siap untuk ya melawan kalau terjadi ancaman ya yang akan memecah kedaulatan negara Indonesia. Oke, ya, oke, itu. Nah, nanti produk dari sini adalah kalian akan membuat RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Dan rencana aksi bela negara ini nanti akan diimplementasikan pada saat pembelajaran habituasi, pada saat kalian habituasi 30 hari nanti. Oke, itu modul agenda pertama. Kemudian agenda kedua namanya nilai-nilai dasar PNS. Ya, di mana di agenda kedua ini amanah yang dibawa oleh agenda kedua ini adalah kalian menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN atau core value ASN. Nah, ya, jadi menginternalisasi, menanamkan dalam diri kita, mematrikan dalam diri kita bahwa kalian sebagai ASN, termasuk saya juga sebagai ASN, itu punya nilai-nilai dasar ASN atau core value ASN. Ya, di mana bukan hanya diinternalisasikan tapi diaktualisasikan. Kapan? Dimulai pada masa habituasi. Nanti ada penjelasan. Ya, setelah itu. Oke. Nah, berbicara tentang core value ASN, itu yang biasa disingkat dengan berakhlak. Berakhlak ada berorientasi pelayanan, kemudian ada akuntabel, ada kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, nah, hubungannya apa dengan aktualisasi? Nah, di aktualisasi nanti di masa habituasi kalian akan memasukkan nilai-nilai ini, mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kegiatan yang akan kalian lakukan di masa habituasi. Ya, jadi ada kegiatan, merumuskan kegiatan, dan kalian bercerita bahwa dalam kegiatan itu ada proses mengaktualisasikan nilai-nilai core value SN ini, nilai-nilai berakhlak ini. Ya, oke. Kemarin siapa tutornya berakhlak agenda 2? Uniati, Coach. Oke, Uniati, bagus ya. Jadi saya rasa tidak perlu di lama-lama lagi ya. Artinya sudah paham kalian tentang nilai-nilai apa sih maksud dengan core value ASN. Kemudian kenapa sampai kita perlu menerapkan core value ASN ini? Salah satu alasannya kita akan membangun employer branding ASN. Apa itu employer branding ASN kita? Yaitu bangga melayani bangsa. Ya, kita berbicara tentang branding, kita berbicara kalau dalam dunia usaha branding itu adalah merek. Nah, jadi bagaimana publik memereki kita gitu? Memereki kita ya? Apa ya? Ya, ya. Jadi bagaimana kita sebagai ASN itu membangun citra di masyarakat gitu.
Jadi dengan penerapan nilai ini diharapkan masyarakat nanti akan punya employer branding ASN. Apa employer branding ASN-nya? Mereka beranggapan bahwa wah, ASN di Indonesia itu bangga melayani bangsa. Nah, gitu ya. Oke. Baik. Nah, ketika kita memahami ini nih, itu ada kalimat afirmasi, ada definisi, ada kata kunci, dan ada panduan perilaku atau kode etik. Yang kita masukkan nanti adalah panduan perilaku atau kode etiknya. Ya, oke. Sudah dipahami ya, sudah dijelaskan tentang panduan perilaku atau kode etik dari masing-masing nilai. Oke. Ada yang bisa memberikan contohnya? Salah satu nilai berakhlak. Ada yang bisa memberikan contoh? Salah satu nilai berakhlak. Saya coach. Nilai berorientasi pelayanan dulu. Nilai berorientasi pelayanan. Ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh nilai berorientasi pelayanan? Boleh, saya coach. Oke, silakan. Kenalkan dirinya dulu. Nama, kemudian dari prodi mana. Silakan. Baik, perkenalkan sebelumnya coach, nama saya Doani Yanggi Safira, bisa dipanggil Vira, dari Vira. Universitas Jambi, program studi kehutanan. Oh, kehutanan. Oke. Lanjut. Untuk Apa contoh berorientasi pada pelayanan, mungkin dalam hal membimbing mahasiswa, nanti mungkin ada, saya kan sudah menjadi pembimbing akademik gitu ya coach ya. Nah, memberikan waktu gitu ya, memberikan waktu yang di luar jam kuliah mungkin ya, untuk membimbing mahasiswa tersebut gitu coach. Kemudian juga ramah gitu ya terhadap mahasiswa, terbuka. Terus? Oke, yang kedua, kita fokus yang kedua. Nilai apa yang diterapkan di situ? Dari Seperti berorientasi. itu. Ya, Vira. Yang kedua tadi, itu nilai apa yang Vira terapkan dari berorientasi pelayanan? Saya buka nih, berorientasi pelayanan. Nah, ini pada 3 kan? Belum muncul ya? Nah, ini. Hujan ya. Oke. Nah, ini. Nah, nilai mana Vira? Yang kedua tadi Vira. Ini ada 3 kan? Memahami memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Yang mana yang Vira terapkan yang ke nomor 2 tadi? Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, coach. Oke, bagus ya. Jadi misalnya kita menerapkan nilai ramah, cekatan, solutif dan menandakan kegiatannya. Contohnya, baru sebutkan contohnya apa kegiatannya. Misalnya ketika kita mulai mengajar, kita kan yang kita layani kan mahasiswa kan, publik kita mahasiswa kan. Kita bersikap ramah, kemudian mengucapkan salam, gitu sebagainya itu ya. Nah, kalau kita dari perwujudan ini, perwujudan yang mana? Yang mana? Perwujudan dari ketiga nilai ini. Perwujudan yang mana kita? Yang ini kali ya, yang dikatakan Vira tadi. Betul ya? Oke, yaitu mengucapkan salam dan sapa saat melayani. Nah, baru aksi nyata kegiatannya yang tadi. Sebelum memulai pembelajaran, saya mengucapkan salam dulu, menyapa dan salam kepada mahasiswa, seperti itu misalnya kan. Gitu kan? Seperti itu. Kemudian ketika mahasiswa ada hal yang mau ditanyakan, saya jawab dengan ramah gitu ya. Oke, ya. Jadi enggak zaman-zamannya lagi musim dosen-dosen killer gitu ya. Iya. Dosen-dosen sekarang harus ramah, harus menerapkan nilai ini. Itu ya. Oke. Baik, satu lagi, akuntabel. Ada yang bisa menyebutkan contoh kegiatan yang sudah kalian lakukan menerapkan nilai akuntabel? Silakan. Kan sudah belajar berakhlak agenda kedua. Tadi contoh Vira tadi sudah ada tadi. Vira menerapkan nilai ramah, cekatan, solutif dapat diandalkan. Misalnya yang diwujudkan dalam mengucapkan sapa dan salam saat melayani. Contohnya tadi memulai pembelajaran dengan salam, menyapa mahasiswa, gitu ya. Oke, menanyakan kabar. Ya, silakan, Kurnia. Izin coach, yang
tentang akuntabel, yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Perwujudan bentar. Bicaranya yang mana? Hmm, Perwujudan perilakunya. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur. Bentar, Coach. Nomor 2 ya? Enggak, yang nomor ini memanfaatkan fasilitas BNN sesuai dengan peruntukannya. Nah, Oke, baru misalnya contoh kegiatannya apa? contoh kegiatannya saat di ruang kelas kita ada barang milik negara seperti LCD yang disediakan, terus ada spidol juga, dan juga meja dan bangku yang dimiliki merupakan inventaris negara. Bagaimana kita menggunakannya dengan baik, tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan dalam pengajaran, begitu, Coach. Oke, bagus sekali ya. Oke. Baik, jadi itu ya. Jadi contohnya kita misalnya nilai perwujudan bukan implementasi nilai kedua menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Itu yang perwujudannya adalah apa tadi? Memanfaatkan fasilitas barang milik negara sesuai dengan peruntukannya. Contoh kegiatannya pada saat ke proses belajar mengajar kelas, kita memanfaatkan misalnya Infocus atau apa LCD atau Infocus itu sesuai dengan peruntukannya untuk mengajar, bukan untuk hal-hal yang lain. Nah, gitu ya. Oke. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Contohnya gini, melaksanakan tugas. Kita melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Nah, misalnya perwujudannya adalah menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme misalnya ya. Contoh kegiatannya apa? Apakah ada yang sudah menjadi dosen pembimbing skripsi? Ada yang jadi dosen pembimbing skripsi? Belum, Coach, tapi Belum, Coach. kalau contohnya Coach dalam membimbing skripsi itu kan biasanya ada sih mahasiswa yang ngasih buah tangan. Nah, kalau biasanya kalau memang kita apa kayak nih saya ini punya anak gitu ya, Coach, mungkin kalau dia ngasih ke saya nggak mau gitu. Ini untuk anaknya, Pak, itu kan gitu. Nah, jadi dalam proses bimbingan itu sebenarnya kan kayak oh, bukan ngasih ke saya, tapi itu kan masuk dalam ke arah gratifikasi. Jadi supaya segala urusannya bisa lancar, dia melakukan hal itu gitu. Misalkan kayak ini ada titipan dari orang tua saya di desa gitu kan. Ini ada kalau di Bengkulu kan ada namanya pendap ya, Coach. Nah, Oh ya. pendap. Nah, ini oleh-oleh dari ini biasanya makanan khas Bengkulu nih. Boleh dicoba, Pak, gitu kan. Nah, sambil melaksanakan bimbingan gitu. Nah, itu salah satu contoh bentuk dari gratifikasi gitu, Coach. Oke, bagus sekali ya. Dia tadi belum kenalan. Kurnia Sari tadi di Kurnia Asni tadi di prodi apa? Sosiologi, Coach, FISIP Unsri. Oh, FISIP ya. Iya, Aduh, kemarin Coach. banyak tuh bimbingan saya dosen FISIP tuh. Mungkin Iya, udah kenal Coach. ya. Di Azim Ada. Subuh ada 2, di HI ada 1. Yang Suci bukan, Coach? Beda. Bukan Enggak. ini saya si Rida, Pandu yang saya ingat, Eci. Beda jurusan kayaknya, Coach. Iya, benar mereka Beda HI. jurusan. Oke. HI. Kalau Yudi di prodi mana, Yud? Sama kok jadi prodi sosiologi FISIP tapi di UNIF. Unip ya. Oke. Sama satu jurusan kita. Sama Oh, Mbak gitu. Kurnia. Ada teman saya tuh, Pak Aji namanya. Ya, oke. Dan kalau berbicara Unip, saya S3-nya dari situ, Yud. Alumni sana. Jadi 9 semester saya menimbah ilmu S3 di situ. Jangan bilang-bilang kalau saya lama ya, saya malu. 9 semester baru selesai S3-nya di Unip. Oke, jadi agak lama juga masuk dari 2018, keluarnya wisudanya, ujian terbukanya Desember 2022, wisudanya Maret 2023, jadi agak lama ya. Nah, jadi agak sedikit familiar yang apa yang dikatakan Yudi tadi ya, pendap. Itu biasanya kalau saya pulang ke Linggau, itu di jalan yang jembatan terpanjang itu biasanya pinggir-pinggirnya ada yang jual pendap itu. Apa nama daerahnya itu, Yud? Itu. Ada yang jembatan terpanjang sering banjir itu nah. Kalau kita mau ke Linggau kan lewat itu. Masuk dari simpang PLN belok kiri gitu. Lewat Sukamerindu itu belok kiri. Karena kan lurus nanti nembusnya ke simpang Danau. Kan banyak orang jual pendap di situ. Itu yang di Jalan Irian itu ya, Coach? Iya betul, Jalan Irian. Yang arah ke Surabaya ya. Semarang Iya. ke Surabaya. Oke. Nggak apa-apa lanjut kita ngobrol ya aja ya. Jadi, ya, oke. Contohnya benar sekali apa yang katakan Yudi ya. Oke.
Jadi misalnya nah, kita mau mewujudkan perilaku dari nilai akuntabilitas dengan menolak segala bentuk gratifikasi, termasuk kata Yudi tadi memberikan bingkisan, ya walaupun pesannya bukan untuk kita ya, tapi kan sama saja bagian dari keluarga kita kan. Nah, kita dengan berani menolak, artinya kita menerapkan nilai akuntabilitas, nilainya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kata kuncinya berintegritas tinggi. Kalau kita berintegritas tinggi, kita akan menolak. Integritas itu kan berhubungan dengan niat, perkataan, dan perbuatan. Kita bukan omdo, kita bukan omong doang, tapi kita juga melaksanakan. Nah, gitu ya. Oke, bagus sekali contohnya si Yudi tadi ya. Iya, yang belum tahu pendap itu ikan dibungkus dengan daun keladi. Ya, Yudi asli orang Bengkulu ya, Yud? Bukan, Coach. Saya aslinya dari Lampung, Coach. Ini kemarin baru nyoba pendap tuh sekali, Coach. Oh gitu. Kebetulan waktu kejadiannya di sini ada mahasiswa mau bimbingan tapi bukan sama saya, terus sama dosen lain, terus dia nawarin pendap gitu kan. Saya bilang, kata saya, kalau ngasih jangan, tapi kalau beli ya kita transaksi jual beli gitu kan. Nah, kalau beli saya mau gitu. Akhirnya dia mau, ya udah, kata saya beli, harganya berapa? 5.000, oke saya beli 3 gitu. Nah, itu tapi kan kalau jual beli kan boleh ya, Coach, ya. Kan gitu. Karena saya juga nggak ada hubungan sama mahasiswanya, jadi nyoba itu untuk first time nyoba, Coach, karena baru di Bengkulu juga. Oke gitu. Jadi keluarga udah dibawa di Bengkulu. Ya, Coach, sudah. Oke, baik. Ya, dekat dengan Linggau-Yud 4 jam nyampe. Ya, nah adik-adik peserta latsar untuk review agenda kedua mungkin kita cukup 2 nilai saja dulu ya, mengingat kita masih ada materi yang mau disampaikan. Itu saya share yang saya share tadi sudah saya share di chat. Silakan diklik saya di kolom chat itu. Ya, sudah kelihatan belum? Di download saya di situ. Itu tentang perwujudan dari nilai-nilai berakhlak. Baik, ya kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan dengan hujan ya. Ya, kita lanjutkan dengan agenda selanjutnya, agenda ketiga ya. Oke, agenda ketiga. Sebentar saya bagikan. Sorry. Tampilkan. Ya, maklumlah ya. Saya dari generasi kolonial, jadi belum begitu familiar dengan Canva ini ya. Iya. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan penguatan review peran agenda ketiga. Ya, agenda ketiga. Nah, yang baru saja kalian dapatkan di agenda ketiga, tutornya siapa kemarin? Bu Anu ya? Coach Milda, Coach. Oh, Bu Milda ya. Oke, Bu Milda ya, Bu Mil tadi ya. Iya, Bu Mil tadi. Ya. Nah, jadi di agenda ketiga ini apa sih amanah yang disampaikan di agenda ketiga ini? Nah, gitu ya. Jadi agenda ketiga ini amanahnya supaya peserta pelatihan dasar itu bisa membaca situasi dan kondisi yang ada di lapangan, dikaitkan dengan substansi mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Ada 2 mata pelatihan, yang pertama itu manajemen ASN dan yang kedua itu smart ASN. Ya, jadi bagaimana kalian membaca situasi yang ada di lapangan dikaitkan dengan substansi dari kedua mata pelatihan ini. Ya, oke. Ya, ini substansinya berbicara tentang manajemen ASN, ya, berbicara tentang azas, prinsip dan sebagainya ini. Kemudian berbicara tentang manajemen PNS itu, ini secara umumnya ini berbicara tentang penyusunan, pengadaan pangkat dan sebagainya, manajemen P3K, karena kita tahu ASN itu ada manajemen P3K, berbicara tentang ini. Ya, saya singkatkan saja ya, karena sudah dibahas di pertemuan agenda. Kemudian yang kedua dari perspektif literasi digital. Bagaimana seorang ASN itu memiliki kecakapan digital? Bagaimana seorang ASN itu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugasnya sehari sebagai seorang aparatur sipil negara. Gitu ya.
Oke. Nah, ini di amanah yang dibawa dari agenda ketiga. Oke. Baik. Sekarang kita masuk ke agenda keempat. Agenda keempat yang baru ini. Jadi apa sih amanah yang dibawa oleh agenda keempat? Jadi intinya agenda keempat ini memfasilitasi peserta dalam melakukan proses aktualisasi, ya, dalam proses aktualisasi. Di mana agenda keempat ini ada beberapa tahapan, ya, ada beberapa tahapan. Ini tahapannya. Nah, yang pertama konsepsi, penjelasan aktualisasi, rancangan, evaluasi dan pembekalan 1 sampai 5 ini itu diselenggarakan secara daring. Jadi di pembelajaran daring kita ini ada 5 tahapan ini. Ada 5 tahapan ini. Ya. Kemudian aktualisasi di tempat kerja itu ada di off campus, ya. Ada di off campus. Pada saat nanti belajar di off campus, pada saat kalian nanti belajar mandiri, bukan belajar mandiri ya, mengaktualisasikan, ya, mengaktualisasikan nilai-nilai core value SN. Kemudian yang ke-7 dan ke-8 itu di klasikal nanti. Di klasikal. Seperti kalian ketahui bahwa Latsar kita ini terdiri dari beberapa tahapan pembelajaran. Dimulai dari belajar mandiri, kemudian belajar daring, aktualisasi, dan klasikal. Oke, jadi yang 7-8 ini adalah klasikal. Nah, ini merupakan tahapan dari proses aktualisasi, di mana proses aktualisasi itu sendiri itu mengaitkan dengan agenda 2 dan agenda ketiga. Di mana sih letak keterkaitannya? Ya nanti akan ada tayangan selanjutnya ya. Oke, sekarang kita masih bicara tentang agenda habituasi. Apa sih yang dilatihkan di agenda keempat ini? Yang pertama, mengenali isu atau masalah. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya itu mengidentifikasi, identify. Nah, bagaimana mengidentifikasi atau mengidentify, ya, isu atau masalah dan juga menemukan gagasan solutif dari masalah yang kita dapatkan tersebut. Nah, ibaratnya ketika kita berjalan ini merupakan kendaraan kita. Tujuan kita apa di habituasi ini? Yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS atau core value ASN. Itu tujuannya, ya, mengaktualisasikan ini untuk menjadikan seorang PNS yang berkarakter. Maksudnya PNS yang selalu menerapkan nilai-nilai dasar atau core value ASN dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Oke, itu PNS berkarakter. Ya, ada, kalau ditanyakan apa sih yang membedakan antara aktualisasi dan habituasi? Secara terminologi, habituasi itu merupakan nama dari agendanya. Agenda keempat namanya habituasi. Sedangkan aktualisasi itu merupakan nama mata pelatihannya. Ya, nama pelatihannya. Baik, habituasi itu proses pembiasaan. Pengertiannya proses pembiasaan, habitual action, kejadian-kejadian yang menjadi pembiasaan kita. Kemudian aktualisasi itu ada 3 kata kunci yang menjadi kata kunci dari aktualisasi. Yang pertama itu teori ke praktek, kemudian konsep ke konstruk, dan gagasan ke kegiatan. Jadi dalam aktualisasi, kalian mempraktekkan teori-teori yang dapat selama pembelajaran di pelatihan dasar ini. Oke. Kemudian setelah mendapatkan teori, kalian membangun konsep. Bisa jadi berupa gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatif bisa jadi dia dipecah lagi menjadi beberapa kegiatan. Nah, bagaimana kalian menjadikan konsep itu suatu konstruk, ya, serangkaian kegiatan atau semacam konstruksi, ya. Kemudian kalian punya gagasan. Sehubungan dengan membaca isu tadi, situasi tadi ada gagasan. Nah, di aktualisasi kalian mengeksekusi gagasan yang kita punya dalam menjadi suatu kegiatan. Itu aktualisasi. Jadi kata kuncinya itu menerjemahkan teori ke praktek, mengubah konsep menjadi konstruk, dan menjadikan gagasan sebagai suatu kegiatan. Sedangkan habituasi itu pembiasaan. Ya. Oke. Baik. Nah, kalau kita lihat hubungannya itu,
Nah, pembiasaan itu kalau kita, sama seperti fenomena gunung es, iceberg. Jadi habituasi itu yang tidak nampak, yang mana dia lebih dominan, lebih besar kalau kita iceberg ini kan. Sedangkan yang aktualisasi yang nampak, dan kalau dibandingkan dengan yang tidak nampak, ini cuma sepermukaannya saja kecil. Ya, oke. Nah, yang akan kita bangun yang ini sebenarnya untuk menunjang yang ini. Nah, ya, kita akan membangun yang ini untuk menunjang ini, yang tidak nampak ini, ya, yang tersembunyi. Membangun yang tersembunyi, yang tidak nampak ini. Itulah tadi penerapan dari core value ASN. Oke, baik, kita lanjutkan. Proses habituasi itu sendiri, ya, proses habituasi itu sendiri itu dimulai dari masa percobaan. Dimulai dari masa percobaan. Jadi kalau misalnya kerja di swasta, ya, kalian ini masih dalam masa training, masa percobaan, iya kan? Oke, ya, makanya bukan PNS tapi masih CPNS. Selama setahun ini masa percobaan, akan dilihat setahun ini. Kalau setahun ini di masa percobaan ini berhasil, baru C-nya hilang, ya. Oke, jadi sabar saja. Yang masih ada C-nya sabar, yang masih 80% itu sabar. Oke, yang belum mendapatkan tunjangan fungsionalnya sabar. Udah dapat belum tunjangan fungsionalnya? Belum ya? Belum ya? Sabar. Kalian cuma mendapat gaji pokok ya. Ya, gaji pokok dan masih 80% sabar. Karena itu masa percobaan, ya. Oke. Nah, jadi masa percobaan artinya selama masa CPNS, ya, itu sudah mulai melakukan proses habituasi. Walaupun belum mengikuti pelatihan dasar, diperkuat lagi pada saat mengikuti pelatihan dasar, diawali dengan masa 30 hari aktualisasi itu, menerapkan atau mengaktualisasikan core value tadi. Nah, oke. Di mana sebelumnya diawali dengan membuat rancangan atau membuat rencana. Melakukan masa habituasi, diakhiri dengan membuat laporan. Nah, apakah setelah selesai latsar ini habituasi kita selesai? Belum. Terus, walaupun sudah selesai latsar, masih di masa percobaan, kita tetap menghabituasi, membiasakan untuk menerapkan nilai-nilai core value ASN. Harapan nanti akan membentuk PNS yang profesional, PNS yang sesuai dengan bidangnya. Ketika misalnya C-nya hilang, tidak lagi masa percobaan, sudah lulus latsar, kemudian di latsar dari sikap perilakunya sudah bagus, ya, kemudian dari segi akademiknya sudah layak, kalian akan diangkat menjadi PNS. Apakah proses habituasi selesai? Belum juga. Kenapa? Karena ini akan terus kalian habituasi, akan terus diterapkan, diimplementasikan core value ini sampai dengan habis masa pengabdian selaku PNS. Sampai dengan purna bakti. Kita tidak tahu ke depannya nanti ya. Siapa tahu nanti Samsir nanti ke depannya nanti menjadi profesor. Wah, ya, Profesor Samsir gitu ya. Oke. Biasanya kalau Profesor Samsir, profesor itu purna baktinya berapa? 70 ya? Oke, Kurang lebih 70 tahun, Coach. Bisa ditambah 5 tahun. kalau dibutuhkan ya Samsir ya. Iya. Jadi taruhlah misalnya 70 tahun. Artinya sampai dengan usia 70 tetap menghabituasi ini. Gitu ya. Oke. Oke, itu. Nanti diharapkan dengan habituasi ini akan menjadikan seorang PNS yang berkarakter, ya. Oke, yang berkarakter, yang menerapkan nilai-nilai core value tadi. Gitu, ya. Baik, itu proses habituasi. Jadi tidak berhenti sampai di sini, ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat kaitan, ya, di mana kaitan mata pelatihan di agenda 1, 2, dan 3 dalam penulisan rancangan aktualisasi nanti. Oke. Nah, mata pelatihan agenda 1 itu menjiwai keseluruhan ini. Menjiwai keseluruhan ini, ya. Jadi substansi dari materi agenda 1 menjiwai seluruh keseluruhan ini. Nah, mata pelatihan agenda 3 itu ketika kita mulai mengidentifikasi isu, mendeskripsi isu, dan menemukan gagasan kreatif. Selalu kaitkan dengan substansi mata pelatihan di agenda ketiga. Jadi misalnya kita mengidentifikasi isu. Nah, isu-isu tersebut yang kita identifikasi itu lihat dari sudut pandang kedua mata pelatihan ini. Apakah kita lihat dominannya dari sudut pandang manajemen ASN, bagaimana pribadi ASN itu sendiri, atau bagaimana kompetensi ASN itu sendiri, bagaimana pengelolaan ASN itu sendiri,
atau dari Smart ASN. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian ketika kita mendeskripsikan isu, oke, juga kita lihat dari keterkaitan dengan agenda ketiga. Di mana deskripsi isu kita masukkan data dan fakta juga dampak. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita analisis, maka kita akan mendapatkan gagasan. Ketika kita mendapatkan gagasan ini, ya, merumuskan gagasan ini dan mewujudkan gagasan ini kita kaitkan ke agenda ketiga. Kegiatan saya ini itu mendukung atau berkaitan dengan substansi agenda kedua, manajemen ASN atau Smart ASN. Gitu ya. Oke. Nah, kita mewujudkan dalam kegiatan-kegiatan di mana di kegiatan inilah kita memasukkan nilai-nilai core value ASN di sini. Nah, ini. Ya. Di sini. Jadi di setiap kegiatan kita memasukkan core value ASN, nilai dari ketujuh nilai itu. Oke, ya. Jadi di situ letak posisinya ketiga agenda itu dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Oke, kita akan lanjutkan dengan tugas jurnal. Jadi saya minta kalian nanti membuat jurnal, learning journal. Tapi ini learning journalnya saya minta bukan per hari. Tapi ini dikumpulkannya nanti setelah seminar evaluasi rancangan aktualisasi. Ya, lama itu ya. Di mana saya minta kalian membuat video yang menceritakan pengalaman belajar, pengalaman pembimbingan RA, pengalaman mulai belajar hari ini sampai dengan seminar rancangan aktualisasi nanti. Ceritakan bagaimana dari segi substansi dan proses pembimbingan, proses pembelajaran, proses pembimbingan, baik sinkronus maupun asinkronus. Dari hari ke-11 besok sampai dengan hari ke-22. Ya, oke. Kemudian videonya diunggah di media sosial dan masing-masing disubmit di LMS. Ya, di LMS itu disubmitnya di hari ke-11. Oke, waktu pengumpulan itu paling lambat tanggal 14 Oktober nanti. Masih lama, kita sebenarnya tanggal 14 kan? Jam 12 malam, 23:59. Ya, ini remindernya. Oke. Baik. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya menjelaskan tugas pembimbingan RA. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Mengungkapkan pendapat? Dari saya cukup, Coach. Oke. Ini kok di layar saya semuanya diam ya? Nggak ada yang bergerak ya? Bergerak kok, Coach. Tapi di tempat saya kok semua diam, semua nggak ada yang bergerak. Iya. Iya. Saya takutnya kalian berubah jadi maling kundang takutnya nanti. Semuanya pada diam. Mungkin karena di sini gangguan sinyal ya. Saya lagi ada di UPT Diklat. Tadi pagi kami seminar evaluasi angkatan 1. Jadi besok mereka penutupan. Gelombang 1. Ya. Golongan 3 angkatan 1 dan golongan 2 angkatan 1. Ya, oke. Jadi mungkin ya karena course rata-rata ada di sini, jadi pembimbingannya semuanya menggunakan wifi sini, mungkin agak rebutan bandwidth-nya, jadi agak putus-putus ini ya. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Ya, saya akan lanjutkan dengan penjelasan pembimbingan rancangan organisasi. Saya akan menjelaskan tugas kalian besok, ya. Tugas besok. Oke, pembimbingan kita mulai dari identifikasi isu, ya. Kita mulai dari identifikasi isu. Oke, tugasnya kalian pahami dulu uraian tugas. Nanti lihat uraian tugas kalian sebagai dosen, ya. Dari Permenpan, cari Permenpan yang mengatur uraian tugas dosen, ya. Atau dia turunannya atau bisa juga Permendikbud Ristek, ya, yang mengatur uraian tugas apa sih tugas seorang dosen. Nah, kemudian dari uraian tugas itu kalian lihat kondisi yang ada di lapangan, kemudian rumuskan at least paling sedikit. Tapi saya harapnya jangan ngambil yang paling sedikit ya. Paling sedikit 3 isu yang berkaitan dengan manajemen ASN dan 3 isu yang berkaitan dengan Smart ASN. Oke. Saya harapkan bukan 6 ya, boleh lebih dari itu ya.
Kemudian isu-isu tersebut dideskripsikan. Nah, saya tidak meminta Anda untuk Bapak Ibu untuk kalian untuk mengarang bebas yang panjang gitu. Nanti cukup isi tabel ini saja. Ya, cukup isi tabel ini saja. Ya. Oke. Misalnya satu isunya apa, kemudian buat dalam kurung manajemen ASN. Yang kedua, isunya apa? Terkait dengan apa? Manajemen atau smart ASN. Nah, baru yang ini yang nggak diceritakan. Kondisi yang saat ini apa yang terjadi? Kondisi idealnya apa? Kondisi idealnya apa? Nah, dampak kalau kondisi saat ini diselesaikan apa yang terjadi? Tuliskan di sini. Dan siapa saja pihak yang terdampak? Apakah dari segi institusi? Apakah fakultas? Apakah prodi? Apakah jurusan? Apakah mahasiswa? Apakah dosen atau tenaga kependidikan lainnya? Nah, tuliskan di sini siapa yang terdampak. Ya, jadi cukup dengan mengisi ini saja. Di sini saja. Dan akan lebih bagus lagi kalau kondisi saat ini kalian ceritakan ada data dan faktanya. Ya, ada data-data yang kalian masukkan di kondisi saat ini. Oke. Kemudian waktu pembuatan itu besok hari Rabu, tapi kalau malam ini sudah boleh kalau mau dibikin sudah dikarang-karang dan dikumpulkannya besok hari Rabu paling lambat jam 23.59. Dikumpulkan di LMS, di submit di SMS, backupnya tolong dikumpulkan saya secara japri di WA. Ya, oke, untuk backupnya. Itu ya. Kemudian hari Kamis, setelah kalian mengidentifikasi isu di sini, nah untuk besoknya hari Kamis kita melanjutkan dari sini. Setelah dapat misalnya 10 isu, maka kalian silakan tetapkan satu core isu terpilih dari identifikasi dan deskripsikan ya dengan menggunakan alat analisis yang dikuasai. Tadi dikatakan di agenda 1 kan sudah belajar tentang alat analisis. Ya. Kemudian dibuat dalam bentuk tulisan. Ini syaratnya kertas A4 huruf Arial 12, ini teknisnya saja. Format PDF, waktu pembuatan hari Kamis tanggal 3 Oktober dan disubmit juga hari itu juga paling lambat tanggal 23. Tapi kalau kalian mau selesai hari Rabu juga tidak apa-apa. Asal selesaikan dulu tugas yang ini. Ya, selesaikan dulu tugas yang ini. Kalau sudah selesai baru pikirkan yang ini, ya. Oke. Kalau bisa dikerjakan hari Kamis, kenapa harus dikerjakan hari Rabu? Gitu ya. Oke. Betul enggak, Samsir? Ya, jangan kerjakan yang hari Kamis di saat hari Rabu. Ya, gitu. Karena tugas kita berunut. Gitu ya. Oke. Oke. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya, jangan dirubah. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya yang melakukan? Oke, baik, itu ya. Selanjutnya, oke, hari Jumat kalian mencari penyebab isu. Nanti kan gini ya, output produk dari tugas hari ke-11 ini ya, adalah beberapa identifikasi isu. Ini, itu outputnya kan? Ini ada beberapa isu outputnya kan? Oke. Kemudian output di hari Kamis, hari ini adalah ini core isu. Satu isu utama, isu terpilih setelah kalian lakukan analisis. Itu outputnya. Sedangkan output hari ke-13, hari Jumat, itu adalah dapat penyebab dan gagasan. Kalian mendapatkan penyebab isu terpilih itu apa dan gagasan kreatifnya apa dari setiap penyebab. Nah, gagasan kreatifnya apa. Kemudian dari gagasan kreatif alternatif, gagasan alternatif itu nanti kalian pilih alternatif terbaik. Ya, dari sini. Nah, dari sini kalian akan mendapatkan alternatif terbaik. Gagasan kreatif, kemudian menggunakan alat analisis, maka terpilihlah satu alternatif terbaiknya apa. Ya. Oke, dari situ untuk besoknya hari ke-14, hari Sabtu, baru pikirkan minimal, tapi jangan minimal betul ya. Mentang-mentang minimal 4 betul ya. Pikirkan kegiatan-kegiatan dalam rangka eksekusi atau tindak lanjut dari gagasan terpilih. Gagasan terpilih yang sudah kalian analisis di hari Jumat. Ya, di mana ada kegiatan, kemudian rumuskan tahapan,
rumuskan output, ya. Kemudian uraikan keterkaitan agenda kedua dan agenda ketiga. Tidak usah mengarang panjang-panjang, cukup lengkapi saja metrik berikut. Nah, isi saja metrik berikut. Ya, isi saja metrik berikut. Oke. Nah, ini karena metriknya agak panjang, saya kasih waktu 2 hari. Pembuatannya tanggal 3 hari malahan. Karena 6 itu minggu kan. Hari tanggal 5 dan tanggal 7 dikumpulkan paling lambat tanggal 7. Hari Senin. Ya. Hari Selasa kita ketemu, kita akan membahas ini. Jadi masing-masing saya minta pertanggungjawabannya di hari Selasa. Ya, untuk memaparkan ini. Oke? Sudah, selesai. Selamat mengaktualisasikan core value ASN. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, monggo. Izin coach. Ya, silakan. Perkenalkan Yang diri dulu ya. Oh iya. Oh, sudah, ekornya sudah. Udah Belum ya. Udah ya, udah. Udah coach dari Unsri. Dari Unsri Ya. tadi ya, sosiologi. Iya. Coach izin yang Lanjut. oh, lanjut. Identifikasi Laptop. Ya, silakan. yang identifikasi isu yang besok dikumpulkan itu coach nggak usah dideskripsikan, langsung dimasukkan ke tabel itu aja. Iya. Nggak Iya. usah dideskripsikan yang panjang dan lebar, cukup masuk ke tabel itu aja. Oke, makasih coach. Oke. Ada lagi? Terus untuk tugasnya udah ada di LMS kan coach? Jadi nggak di capture satu-satu. Ya, rencana saya mau upload di LMS karena kemarin tadi saja angkatan 7 itu belum dari semalam, kemudian tadi pagi saya coba upload, kayaknya LMS-nya lagi lemes kayaknya. LMS-nya lagi lemes, Collabjar-nya lagi kolaps. Jadi saya coba upload tapi nggak muncul dia. Oke. Ya, tapi nanti saya kasih saja link ini, link tayangan saya. Nanti silakan di download ya. Bukan di download ya, apa namanya? Kan nggak bisa di download, hanya saya buat hanya bisa lihat ya. Saya buat hanya bisa lihat. Ya, tidak bisa mereview. Oke, nanti silakan saja. Saya yakin kok Anda bisa ya. Dilihat, kalau bisa dibuat Canva ya sudah, Canva. PDF ya, jadikan PDF. Tapi nanti malam saya coba upload di LMS ya. Nah, kalau seandainya masih gangguan lagi ya silakan yang ini ya, lihat di link ini ya. Disimpan saja link ini, kalau misalnya ini nanti bisa dibuka. Itu tugasnya ada di situ. Ya. Gitu ya Kurnia ya. Terima kasih coach. Oke. Ada lagi? Silakan. Coach, izin bertanya, Coach. Ya, Kan jadi ini kan kita prosesnya lumayan panjang ya, Coach. Dari penentuan isu sampai kita pilih gitu, Coach. Kalau misalkan di tengah jalan gitu ada kayak perubahan gitu, gimana, Coach? Misalkan gini, kita udah dari 3 isu dari manajemen ASN, 3 isu dari Smart ASN, kita sudah jalan terus. Nah, kemudian waktu kita sharing, kan ada sesi sharing di hari Selasa ya, Coach, kalau nggak salah. Nah, itu ternyata setelah kita pikir-pikir lagi tuh ternyata ini kayaknya isunya ini kurang ini ya, kurang kontemporer gitu. Nah, gitu. Itu gimana, Coach? Apakah kita tetap melaksanakan itu, atau kalau kita melaksanakan itu kayak ngerasanya isunya kurang pas, terus mau balik lagi jauhan, ketinggalan kereta nanti, Coach? Gimana, Coach? Kira-kira itu kalau seperti itu. ya. Kalau kupikir-pikir, kata Mas Anang ya, kalau kupikir-pikir, aku sih yes kalau mau berubah. Oke, ya. Jadi gini ya. Jadi nanti di setiap tugas yang 6 isu itu kan ada pemilihan core isu hari Jumat ya. Nah, nanti silakan identifikasi besok identifikasi. Kemudian hari Jumat itu memilih core isu. Silakan dikonsultasikan dengan mentor. Silakan konsultasikan dengan mentor. Coach, mentor saya kami belum tahu karena dari universitas, dari pihak universitas belum menunjuk, dari rektor misalnya belum menunjuk mentor gitu ya. Silakan konsultasikan dengan Kaprodi, ajak Kaprodi ngobrol-ngobrol. Coach, Kaprodi saya sibuk, kajur aja. Ya, gitu ya. Jadi di sharing session ke dulu, sharing session silakan ceritakan dengan
dengan Kaprodi, Bapak atau Ibu, misalnya kan, nih Bapak Ibu kami dapat tugas di Lasar ini 6 isu dan menganalisis dan memilih satu isu. Saya rencananya mau mengangkat isu ini, gimana menurut mentor gitu ya, menurut Ibu atau Bapak sebagai Kaprodi gitu ya. Karena yang diamalkan dari LAN itu Kaprodi itu adalah mentor itu adalah atasan langsung, bukan atasan setingkatnya. Kalau mentornya sampai rektor, sampai dekan itu kayaknya ketinggian deh. Ya, oke. Karena yang tahu keseharian di lapangan itu kan Kaprodi dan Kajur kan, yang tahu kan bagaimana keseharian situasi yang ada di lapangan itu. Kayak Kurnia misalnya, Kaprodi sosiologi itu dia yang lebih paham tentang gimana situasi kondisi dia di prodi sosiologi kan, dibanding, bukan kita membandingkan ya. Kalau kita tanya misalnya dengan dekan, FISIP atau dengan wadek FISIP, mungkin ya karena kesibukan beliau mungkin dia tidak terlalu meneliti atau melakukan identifikasi tentang situasi yang ada di prodi sosiologi. Karena banyak prodi yang harus dia pikirkan, ada HI, ada AP gitu ya. Ada apa lagi di situ yang di tempat Kurnia itu kan. Jadi yang lebih pas itu kayaknya ke Kaprodinya. Ya, ke Kaprodinya gitu. Gitu. Jadi silakan nanti konsultasikan Kak Kaprodi, syukur-syukur kalau misalnya dalam 1 hari 2 ini kalian sudah mendapatkan mentor. Bisa nanti ajak komunikasi mentornya. Nggak harus ketemu langsung. Bisa kalau bisa dihubungi, bisa dihubungi gitu. Ya pakai chat atau telepon gitu ya. Oke, supaya nanti mantap. Supaya mantap ya. Ya, kita buat rancangan aktualisasi loh Yudi. Bukan Power Rangers yang hanya bisa berubah gitu ya. Oke. Jadi difikskan betul, difikskan betul. Nah kalau berubah takutnya nanti kita mulai dari nol lagi. Kayak pegawai SPBU kan. Begitu setelah misalnya hari ke-15 berubah isu, nah jadilah pegawai kita SPBU. Kita mulai dari nol ya Pak. Nah gitu ya. Oke. Jadi coba nanti difikskan lagi. Ya, silakan aja komunikasi siapa yang ada di situ. Ya. Kalau pengalaman mungkin bisa lihat yang sudah-sudah ya mentornya. Mungkin kalau tidak ada perubahan. Kayak yang tempat Kurnia kemarin yang dari dosen-dosen FISIP itu mentornya itu Wadek 1 kalau nggak salah, WD 1. Nah mungkin yang Kurnia juga rombongan Kurnia yang ini angkatan 9 sama 7, 6, 7, 8, 9 ini mungkin ya WD 1 juga mungkin. Ya, oke. Gitu ya. Ya jadi gitu. Nah, silakan ajakan komunikasi. Ya. Bila perlu, kalau seandainya agak susah juga, ya enggak apa-apa kamu chat saja ke coach. Ya. Coach saya mendapatkan isu ini coach. Mungkin saya punya tanggapan, mungkin saya bisa memberikan pencerahan supaya nggak burem ya. Iya, supaya pikirannya nggak burem, mungkin saya bisa memberikan pencerahan gitu, atau mungkin saya bisa memberikan pintu untuk mengeluarkan ide, ya. Karena kalau bicara substansi, jujur saya nggak tahu, saya belum pengalaman, saya belum pernah jadi dosen di sosiologi, saya belum pernah jadi dosen di kehutanan, ya. Tapi nggak tahu saya apa yang terjadi di lingkungannya. Paling nanti saya bisa mengarahkan gimana sih saya pancing-pancing dengan pertanyaan-pertanyaan itu supaya nanti timbul ide sendiri dari peserta itu. Ya, oke, gitu ya Yud. Ya, pikirkan matang-matang Yud ya, pikirkan matang-matang ya. Oke, boleh Ya, nanti terima kasih Coach. konsultasi dengan coach boleh nanti. Ya, oke. Kalau misalnya kalian agak ragu-ragu, kayaknya ini layak enggak untuk dijadikan aktualisasi. Ketinggian enggak ini atau kerendahan enggak ini? Nah, gitu boleh tanya, boleh konsultasikan dengan coach. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi? Tentang RA ini, rancangan ini. Nanti malam saya coba upload nanti di LMS juga ya. Nanti malam saya coba nanti di upload di LMS. Oke. Tapi setidak-tidaknya kalian sudah dapat bayangan ya tugas. Tadi kan sudah saya share linknya gitu. Oke. Silakan kalau ada lagi. Kalau tidak ada ya sudah selesai kita. Tidak ada? Oke. Saya belum kenalan dengan Ayu. Silakan Ayu, dari mana Ayu? Izin Coach, perkenalkan nama saya Ayuno Fitri, saya dari jurusan Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Coach. Asal saya asli Palembang, Coach. Alumni Unsri juga ya?
Ya, alumni S1, S2 Unsri, Coach. Satu alma mater kita. Iya, Iya, saya S1 S2-nya Unsri. Saya masih ingat dengan Mars Unsri. Hei warga Unsri, pahlawan muda. Kayak gitu kan? Maju iya, bergerak, Coach. maju. Gitu ya. Oke. Ya, nanti Ayu bisa-bisa tanya si Ja'far atau Ridwan. Itu bimbingan saya. Mungkin mau Oh tanya ya, Coach. ya style saya membimbing gimana gitu. Kan masing-masing coach kan punya style, punya gaya masing-masing cara membimbing kan. Ya, caranya berbeda, tapi tujuannya sama. Ya, mungkin Ayu bisa tanya Ja'far, kenal Ja'far ya. Kenal, Ja'far, Coach. AA dan Ridwan. Kemarin mereka sudah ujian Ya, rancangan. Oke. ya, Atau Coach. bisa juga tanya Makasih, si Coach. Ice. Ice kan alumni SKM juga kan, tapi bukan di SKM Oh, dia. iya, Ya, Bu Ice. ya Bu Ice itu. Ya, Iya, bagus sekali dia. Rancangannya kemarin bagus dia. Diapresiasi, sangat diapresiasi sama penguji. Oke. Ya. ya, Coach. Terima kasih, Oke, Coach. kalau oke, thank you. Yurdi dari mana Yurdi? Assalamualaikum Prof. Ya, saya dari Unsri juga Prof. Prodi apa Yurdi? Eh, Perkenalkan Prof, saya Yordi dari Pak sama Mbak Ayu Prof. Coach maaf. Sama dengan Mbak Ayu dari Kesling FKM Unsri juga asal dari Sumatera Barat. Oh gitu ya. Nanti bisa juga tanya ke Ja'far atau Ridwan ya. Atau ya bisa. Oke, mereka sudah melalui tahapan ini. Bisa lah tanya referensi. Ya, kalau mereka anda kasih tahu laporkan dengan coach nanti ya. Ya, ngadu lah coach Ja'far sama Ridwan nggak mau ngajarin, biar nanti saya jewer kan. Iya. Oke, Samsir dari mana Samsir? Izin Coach, perkenalkan nama saya Samsir dari FKIP Unja, asal daerah Sulawesi Selatan Coach. Prodi mana Samsir? Prodi Pendidikan Matematika Coach. Ada nggak matematika bimbingan saya di FKIP? Oh ada satu di BK. OBK Coach ya. Ya, Bu Ninil namanya. Oh Ya, iya Coach. ya nanti bisa kalau kan sama-sama Iya nanti FKIP coba. kan di BK. Enggak Coach, ya Coach. Oke. Oke, Mirza dari mana Mirza? Assalamualaikum Coach. Saya Mirza, asal Hmm? prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Unja, Coach. Sama dengan siapa ya di Unjaya? Fakultas Oke. Hukum Kamal, Coach. Kamal. Oh ya Kamal Kamal Fatul. bimbingan saya betul betul ya. Ingat kenal ya Kamal ya. Kamal itu kalau nggak Kenal. salah angkatan 5 ya, 5 ya. Iya, Yang kacamata itu kan, gelombang kacamata kan? sebelum kita. Iya. Iya, Ya, nanti bisa tanya-tanya. Ya, Coach Adil itu orangnya gimana mal gitu ya. Iya. Oke, Hafiza dari mana Hafiza? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Salam. Maaf, Coach, ini lagi orang tua lagi sakit. Ya, nggak apa-apa. Ini ya, izin memperkenalkan diri, Coach. Nama saya Hafiza Zia. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, tepatnya dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Asal saya Ngajarnya dari Bengkulu ya, juga. Coach. Ya, asal dari Bengkulu. Alumni Unip ya, alumni Unip ya. Ya, alumni Unip, S1 Unip, S2-nya juga. Oh, ini Hafiza hukum apa deh? Tata negara, apa hukum apa itu? Pidana, apa hukum apa? Konsentrasinya. Ekonomi dan perdata dan ekonomi, Coach. Tapi Iya. spesifiknya saya di perdata murni, Coach. Ada teman saya tuh dosen hukum yang hukum perdata dan ekonomi itu. Oh, siapa, Coach? Tanjung Rumpi Ya. kita. Yang mana itu, Coach? Yang rumahnya di dekat Sungai Serut, dekat jembatan Sungai Serut. Ya, Oh, silakan Pak Bapak sendiri. Edi Hermansyah ya? Iya. Oke. Oh iya, Coach. Dia Oke. ketua bagian kita sekarang, Coach. Bagian apa? Ketua Ketua bagian. bagian hukum data dan ekonomi, Coach. Oh gitu ya ya. Ketua bagian dia. Ayo ketua bagian ya. Oke. Iya. Baik. Makasih, Thank Coach. you Pizza. Ya, Pizza Bengkulu di mana tinggalnya? Di dekat Unip, Coach, di Warabangka Hulu, Kanang Limun. Oh kan, dekat Uni belakang ya. Dekat Unip. Iya.
Kandang Limun, dekatlah dengan Pematang Gubernur Bentiring itu ya. Iya, iya dekat coach. Ya, itu jalan saya kalau pulang ke Linggau itu Pizza, kalau kuliah kemarin. Lewat situ kan? Oh, Iya, dari Uni belakang nemu terus lewat. mana coach? Kalau pulang ke Linggau, kalau kuliah waktu saya kuliah S3 dulu. Oh, jadi langsung ke danau itu ya coach? Ke ini ke Nakau ya? Ya, Simpang Simpang Nakau. Simpang Heeh. Nakal, ya. Karena kemarin kami orang 3 kuliah, jadi berangkatnya sama-sama terus. Sama terus. Oh, Dari Linggau kan orang iya. 3. Oke, Oh iya. thank you Pizza. Rahel You're dari mana welcome Rahel? coach. Silakan dulu Rahel. Saya dari mana apanya nih coach? Ngajarnya. Oh, ngajarnya di Unsri coach. Unsri Prodi. Ekonomi, manajemen Fakultas Ekonomi. Manajemen. Ada bimbingan saya dari ekonomi Unsri ya. Kayaknya Yang belum ada coach. yang di kampus Layo atau kampus Bukit? Dua-dua yang ngajar ya? Kalau kita dua-duanya ngajar coach di Layo dan Bukit. Bukit. Ada juga S1-nya di Bukit ya? Ada coach. Gitu ya. Yang kalau zaman saya kuliah dulu ekonomi itu yang dekat tangga-tangga banyak itu ya. Iya betul coach, yang merah Banyak sekarang kan? gedungnya. Oh gitu. Karena kalau kami di FKIP di depan perpustakaan itu, sekarang kan jadi Iya, FK betul. perpustakaan itu ya. Iya, Iya. jadi FK. Benar coach. Di- Oke, saya kalau Palembang napak tilas itu ke Bukit itu, ke Jalan Ogan gitu. FKIP kan ada 2 kan, ada Jalan Ogan. Iya, betul. Oke, oke, Panjaitan ya, Rahelia dari Medan Iya, ya? coach. Enggak, saya dari Bengkulu coach aslinya. Oh, dari Bengkulu. Oke. Iya. Oke, kirain dari Medan. Karena Batak ya coach. saya sejak jadi WI saya mendapatkan marga Batak juga Panjaitan. Tapi bukan Apa Panjaitan, Mas. coach? Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Oh, siap. Makanya HP-nya kan on terus kan. Ya, Iya. siapa tahu ada kok Pak bisa bantu kami jadi narasumber, Pak bisa bantu kami ada kegiatan pelatihan gitu. Pak bisa bantu kami ada kegiatan apa gitu. Iya. Ya, iya, makanya kata saya Simatupang ya. Siang malam tunggu panggilan gitu ya. Oke, baik Vira tadi sudah, Yudi sudah. Saya rasa cukup ya pertemuan kita untuk coaching agenda. Tapi seperti saya katakan di awal tadi, walaupun tidak melalui Zoom, bisa saja you have any question, if you have any problem in doing my assignment for asynchronous, silakan saja nanti komunikasikan dengan saya selaku coach ya. Oke, jangan sungkan-sungkan ya. Oke, saya tidak mau bimbingan saya apa ya? Saya tidak mau bimbingan saya itu RA-nya nanti amburadul gitu ya, atau tidak sesuai dengan alur pikir amburadul gitu ya, atau alur pikir RA gitu. Nah, aktualisasi yang harusnya bagaimana gitu ya. Oke. Oke ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih semua atas partisipasinya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan selama pembelajaran kita tadi. Dan kita akan tetap komunikasi. Saya tunggu tugas-tugasnya, saya tunggu ide-idenya, ya, ide-ide briliannya yang akan kalian lakukan di masa habituasi nanti. Ya, oke. Demikian pembelajaran kita hari ini, coaching agenda. Saya akhiri dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima coach. kasih. Terima kasih coach. Oke, sama-sama. Izin saya live ya. Siap Siap, coach. Coach. Oke.